5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Matematika Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Pelajaran matematika kelas 8 SMP. Mari kita mulai. Oke, pada video kali ini akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi, kemudian perbedaan antara relasi dan fungsi, dan apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa itu relasi? Nah, kita lihat definisi dari relasi. Mungkin sebelum kita masuk ke definisi, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata relasi ya. Nah, apa itu relasi? Nah, relasi biasa disebut dengan hubungan ya. Nah, kalau dalam matematika, coba kita lihat kata relasi yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan relasi pada pelajaran matematika. Oke, kita baca definisinya ya. Nah, relasi adalah pemetaan yang menghubungkan himpunan asal ke himpunan tujuan. Oke, jadi relasi di sini artinya pemetaan atau hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan asal dan himpunan tujuan. Nah, kita lihat contohnya ya untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan relasi. Contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya sapi, kambing, kera, dan harimau. Kemudian himpunan B yang anggotanya rumput, pisang, dan daging. Himpunan A ini dipetakan ke himpunan B dengan pemetaannya adalah makanan dari. Oke, coba kita lihat. Sapi ke rumput, berarti makanan dari sapi itu rumput. Makanan dari kambing adalah rumput juga. Kemudian kera, makanya pisang. Harimau, makanya daging. Ini yang dimaksud dengan relasi, hubungan ya. Jadi hubungan antara dua himpunan. Sudah paham dengan relasi, kita lanjut dengan fungsi ya. Oke. Apa itu fungsi? Oke, fungsi. Nah, coba kita baca definisi dari fungsi. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dimaksud dengan fungsi itu adalah relasi. Nah, fungsi berarti kalau kita lihat fungsi itu adalah relasi. Relasi yang bagaimanakah? Nah, relasi yang menghubungkan anggota suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi tepat satu ya. Nah, contohnya di sini nih ada dua himpunan lagi, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya Ahmad, Akila, Farhan, dan Zain. Di sini berarti himpunan A adalah himpunan asalnya ya. Kemudian dipetakan ke himpunan B.
yang anggotanya itu adalah berenang, melukis, dance, menonton, bersepeda, dan menyanyi. Himpunan A dipetakan kepada himpunan B dengan pemetaannya adalah hobi. Oke, nah di sini Ahmad menonton, Akila dance, Farhan hobinya bersepeda dan Zen menyanyi. Nah, kalau dilihat di sini sudah memenuhi ya. Semua anggota dari himpunan asal ini sudah dipetakan. Dan dipetakannya tepat satu nih. Ahmad dipetakan tepat pada menonton. Satu anggota saja kan. Nah, kalau misalnya nih, di sini dua Ahmad anggota A ini dipetakannya kedua anggota B. Contohnya Ahmad ini hobinya menonton dan berenang. Seperti itu. Menonton dan berenang. Apakah itu fungsi? Nah, jawabannya bukan fungsi ya teman-teman. Karena dipetakannya lebih dari satu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara menyatakan relasi dan fungsi itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Yang kedua, diagram Kartesius. Dan yang ketiga, tabel. Diagram panah itu seperti apa? Nah, seperti ini dinamakan cara menyatakan fungsi dengan diagram panah. Nah, kemudian diagram Kartesius. Diagram Kartesius, koordinat Kartesius sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan nanti kita akan belajar cara menyatakan relasi dan fungsi menggunakan diagram Kartesius. Dan tabel. Tabel juga teman-teman sudah belajar ya tentang tabel. Tapi nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara menyatakan relasi dan fungsi menggunakan tabel. Nah, sekarang kita masuk ke domain, kodomain, dan range. Untuk memahami materi ini, silahkan scan barcode ini. Kita akan belajar, kita akan memahami domain, kodomain, dan range dengan menggunakan Assembler Edu, yaitu media interaktif dengan animasi 3D. Nah, seperti apa itu silahkan scan ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman semuanya udah scan, maka di layar teman-teman akan muncul seperti ini. Oke, nah kita sudah mempunyai studio fungsi. Di mana studio fungsi di sini ada 2 himpunan dan ada domain, kodomain, dan range. Teman-teman bisa putar seperti ini, bisa dilihat dari depan, belakang, bisa juga di zoom. Coba perhatikan nih. Oke ya. Coba kita zoom. Nah, setelah di zoom, maka lebih jelas ya. Kita akan belajar. Coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya Ahmad, Akila, Fatian, dan Zen. Sedangkan himpunan B itu anggotanya 36, 37, 38, 39, dan 40. Himpunan A dan himpunan B itu dipetakan dengan ukuran sepatu. Jadi, himpunan B itu adalah ukuran sepatu dari himpunan A. Coba dilihat di sini ya. Nah, teman-teman silahkan lihat panahnya. Bisa membaca ya. Jadi, kalau seperti ini, ukuran sepatu dari Ahmad adalah 38. Ukuran sepatu dari Akila adalah 37. Ukuran sepatu dari Fatian adalah 39.
8 dan ukuran sepatu dari Zen adalah 40. Nah, dari himpunan ini sudah jelas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range? Yuk, coba kita klik domain. Teman-teman juga bisa klik di aplikasi masing-masing. Coba. Nah, ketika kita klik domain, yang muncul adalah anggota himpunan A, di mana anggotanya itu adalah Ahmad, Akila, Fatian, dan Zain. Ini adalah domainnya ya. Kita kembali. Nah, coba pergi nih. Tadi ketika kita klik domain, yang muncul adalah anggota himpunan A. Di mana anggota himpunan A ini adalah himpunan asal dari pemetaan tersebut, dari pemetaan ini. Jadi domain itu adalah daerah asal dari suatu pemetaan atau himpunan asalnya. Oke, kita klik ke kodomain sekarang. Oke, ketika kita klik kodomain, maka yang muncul adalah anggota himpunan B, di mana anggotanya itu adalah 36, 37, 38, 39, dan 40. Nah, anggotanya adalah himpunan B. Nah, ini karena nggak lurus ya. Jadi di 3D-nya itu back-nya itu agak ke belakang. Jadi teman-teman kalau mau pencet back, diputar dulu. Nah, seperti ini. Nah, udah kembali, kita putar lagi ke depan. Oke. Kalau ini bisa dikecilin, putar lagi ya. Aduh. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini, nah, kepencet lagi kan. Oke. Nah, ini adalah tampilannya ya, tampilan depannya lagi. Nah, kodomain tadi adalah anggota himpunan B, di mana B itu dalam pemetaan ini adalah daerah tujuannya, himpunan tujuannya. Atau berarti kodomain itu adalah himpunan tujuan ya. Atau bisa disebut juga dengan daerah lawan. Oke. Udah bisa dipahami teman-teman? Kalau gitu kita beralih ke range. Nah, apa itu range? Nah, ketika kita pencet range, ternyata yang muncul adalah himpunan C yang anggotanya adalah 37, 38, dan 40. Apa itu 37, 38, dan 40? Kita kembali lagi. Oke. Nah, ternyata di sini ya, 37, 38, dan 40 itu adalah hasil dari pemetaan ini. Oke, ya kan? 37, 38, nah kepencet lagi. Dan 40 itu adalah hasil dari pemetaan. Jadi bisa kita simpulkan kalau ring itu adalah daerah hasil. Oke, kita simpulkan. Yang dimaksud domain tadi apa? Domain adalah daerah asal atau himpunan asal dari suatu pemetaan. Sedangkan kodomain adalah daerah lawan atau himpunan tujuan dari suatu pemetaan. Sedangkan range adalah daerah hasil. Berarti kalau di sini misalkan disuruh menyebutkan manakah yang termasuk domain, domainnya adalah anggota himpunan A. Sedangkan kodomainnya adalah anggota himpunan B. Dan range-nya adalah hasil dari pemetaan ini, anggota B yang merupakan hasil pemetaan dari anggota A. Di sini range-nya adalah
37, 38, dan 40. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita bahas dalam pembahasan relasi dan fungsi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.